Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi samiil alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di majelis kita, Majelis Tawasau bil Haqq wa Tawasau bis Sabr. Semoga investasi amal soleh kita ini menjadi tabungan yang bisa kita petik nanti di yaumul qiyamah dan bisa kita gunakan sebagai hujjatun, sebagai hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana hari Senin pada siang hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pelajaran kita, madrasah kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha fi Adillatiha. Jadi pembahasan terkait dengan bab pembersihan jiwa, dan kita masuk bab yang baru setelah kemarin kita bahas terkait dengan bab racun-racun daripada hati. Kita akan masuk adalah asbabu hayati qalbi. Sebab bagaimana hati itu mendapatkan suplemen gizi yang bermanfaat. Ya, maka ini harus dimiliki bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas amal solehnya, untuk meningkatkan kualitas ibadahnya ketika hati itu baik. Ketika hati itu kemudian hati yang senantiasa memiliki kemampuan untuk senantiasa fastabiqul khairat, maka itu menjadi indikasi dan indikator bahwa hati itu adalah hati yang hidup. Hati yang mendapatkan suplemen gizi yang kemudian dibuktikan dengan amal kebajikan. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, i'lam, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengawali dengan kalimatnya, ketahuilah anna ta'ati lazimatun. Sesungguhnya ketaatan adalah sebuah konsekuensi yang harus kita lakukan di hayatil qalbi, dalam kehidupan atau untuk menghidupkan hati. Sehingga amal soleh itu adalah sebab hati kita adalah hati mendapatkan kehidupan, mendapatkan gizi. Luzumut ta'am wasyarab li hayatil jasad. Ketika ketaatan disebut sebagai kebutuhan untuk hati kita, kalau itu adalah suplemen gizi yang terbaik, maka sebagaimana kebutuhan makan dan minum untuk jasad kita. Maka banyak orang ketika dia dalam kondisi fisiknya lemah, kondisinya kemudian fisiknya kurang stabil, kurang fit, maka dia akan mencoba untuk mencari apa? Makanan dan minuman yang bisa menguatkan tubuhnya, menguatkan jasmaninya. Dengan makan suplemen, dengan kemudian makan yang bergizi, dengan dia memilih makan makanan tertentu. Maka bagaimana kemudian hati kita yang bermasalah? Ketika hati kita yang bermasalah, maka konsekuensinya adalah bagaimana kemudian kita ini memperbanyak bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan ketaatan itu, hati kita ini akan menjadi senantiasa hidup. Akan senantiasa mendapatkan suplemen kebaikan, suplemen gizi di situ. Maka oleh karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kemudian ketaatan itu menjadi suplemen gizi untuk hati kita, maka jami'ul ma'asi, maka semua bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah menjadi apa? Racun. Sebagaimana sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, bahwa termasuk di antara sebab maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba akan membuat kemudian hatinya apa? Bermasalah. Hatinya akan kemudian mendapatkan rasa sakit, dan ini yang harus kita perhatikan. Ya.
Maka ketika seorang hamba itu kemudian misalnya dalam bab masalah al-at'imah ya, dalam bab masalah makan. Jika seorang hamba itu makan makanan dalam fisiknya itu adalah sesuatu yang beracun misalnya. Sebutlah mungkin dia makan makanan yang ada racunnya, makanan-makanan yang kemudian menyebabkan tidak sesuai dengan tubuhnya, makanan-makanan yang kemudian itu adalah menyebabkan kurangnya fit badan kita, maka banyak orang menghindari. Contoh jamaah sekalian rahimakumullah, dalam bab masalah usia, biasanya kalau orang-orang sudah di atas 50, bahkan ada yang juga 40, bahkan ada yang mungkin ya 35 ya. Ada orang yang kemudian tidak makan makanan tertentu karena itu pantangan. Kalau sampai makanan itu dimakan, biasanya mungkin ya mungkin tensinya naik, mungkin kemudian kadar gulanya naik, atau mungkin bahkan kemudian terjadi sebagian tubuhnya itu ya mungkin stroke dan lain sebagainya. Maka orang itu akan kemudian meninggalkan ya makanan-makanan tertentu karena dikhawatirkan makanan itu kemudian mengenai jasadnya. Dan dia akan sangat perhatian dalam bab masalah apa? Ketika jasmani kita itu mendapatkan pantangan dalam bab masalah makan. Sama dengan kondisi hati kita, jemaah. Kalau hati kita ini kemudian ingin dikatakan hati yang baik, hati yang kemudian senantiasa hidup, hati yang kemudian mendapatkan gizi suplemen yang baik, ya solusinya kita mencoba untuk menghindari maksiat-maksiat. Karena semua maksiat ini akan kemudian membuat orang itu hatinya lemah. Ya. Ada salah satu perkataan dari para ulama salaf ya, terkait dengan bab masalah ini, di mana mereka mengatakan, ya ajaban minan nasi, sungguh menakjubkan dan mengherankan kondisi manusia. Ya bakuna alaman mat, banyak orang ketika dia menangis di saat kemudian man mata jasaduhu, ketika jasadnya itu meninggal. Ketika kemudian orang itu meninggal dunia, banyak orang menangis karena sebab itu. Dan tidak kita pungkiri, bagaimana kemudian kita lihat keluarga kita, tetangga kita, saudara kerabat kita, kaum muslimin pada umumnya, mereka ketika kemudian ditinggal oleh saudaranya, keluarganya, maka mereka menangis. Ketika jasadnya itu sudah kemudian berpisah dengan ruh, maka banyak orang menangis karena sebab hilangnya ruh dari jasadnya. Wala yabkuna alaman mata qalbuhu. Tapi terkadang orang itu tidak pernah menangis ketika kemudian hatinya yang mati. Kalau orang meninggal dunia, banyak orang menangis, ya. Tapi kalau ada orang yang kemudian hatinya mati, hatinya sakit, maka dia tidak menangis. Maka kata para ulama disebut ya ajaban minan nas, sungguh amat mengherankan kondisi manusia, sungguh menakjubkan dan aneh kondisi manusia. Ya, ketika mereka menangis lantaran kematian, tetapi tidak pernah menangis karena kemudian hatinya. Nah, jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Maka di sini akan kita bahas beberapa asbab yang membuat hati kita kemudian hati yang hidup, ya, dan kemudian hati kita mendapatkan suplemen gizi. Tapi yang pertama sebabnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita miliki, yang harus kita kemudian tunjukkan bahwa hati kita ini adalah hati yang kemudian memiliki suplemen gizi yang baik sehingga tumbuh ya amal soleh kita. Yang pertama adalah dzikrullahi wa tilawatul Qur'ani. Yang pertama adalah senantiasa kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa kita sering membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, sebuah amaliyah yang sangat dekat ya dalam kehidupan kita. yakni dengan kalimat dzikir dan baca Al-Qur'an. Ya, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebut bahwa kebutuhan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kebutuhan kita dengan dzikir itu, beliau mengatakan adzikru lil qalbi kalma'i lis-samaki. Jadi perumpamaan dzikir untuk hati kita itu seperti halnya ikan dengan air. Maka bagaimana mungkin fakaifa yakunu halus samak? Bagaimana kondisinya ikan, gitu kan? Idza akhraj atau uda ukhrija minal ma, ketika kemudian dikeluarkan dari air. Pastinya mati. Begitu pula kondisi apa? Hati kita. Ketika hati kita ini tidak pernah dzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil akan mendapatkan kebaikan,
mustahil akan kemudian hati kita ini subur untuk beramal soleh. Itu tidak mungkin. Ya. Oleh karenanya Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkuruni adhkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka sungguh aku Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kalian. Ini sebuah isyarat bahwa ingatnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Dan itu pun juga menjadi sebab hati kita adalah hati yang kemudian hidup, hati yang kemudian subur, hati yang kemudian senantiasa akan kemudian tumbuh dalam amal kebajikan, akan tumbuh dalam amal soleh, akan tumbuh senantiasa fastabiqul khairatnya. Tapi kalau kemudian tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah kemudian mendadaburi bagaimana kemudian Al-Qur'anul Karim, maka la yumkinu abada, ya, tidak akan mungkin selamanya kita akan kemudian mendapatkan hati yang baik. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka dzikir, ya, sebelum kita masuk di poin yang membaca Al-Qur'an, dzikir ini adalah bagian yang senantiasa bukti, ya, bahwa bentuk hablum minallah yang kita sebut dengan bentuk vertikal kita, interaksi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menyebabkan, yang membuat kita bagaimana kemudian mendapatkan kebaikan di dalam diri kita. Ada sebuah hadis, ya, yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan dan menyebutkan perumpamaan dan sebuah ilustrasi yang sering diistilahkan dalam hadis, gambaran bagi orang-orang yang ketika hatinya kemudian ingat dengan yang tidak ingat. Bahkan perbedaan ini sangat jauh sekali ketika Nabi sebut mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang kemudian dia ingat kepada Tuhannya dan orang yang tidak ingat kepada Tuhannya. Orang yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala dan orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang ingat, maka dia diibaratkan seperti al-hayyu, seperti halnya kehidupan. Sedangkan orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan dengan sebutan apa? Al-mayyitu. Kondisinya adalah kematian, mayyit. Ya, maka hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Da'awat, beliau mencantumkan terkait dengan bab ini, menunjukkan bahwa perumpamaan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam kondisi hidup. Dan kita tahu kehidupan itu memberikan apa? Manfaat, kan? Tapi kalau orang itu tidak hidup, maka berarti tidak memberikan manfaat. Maka naudzubillah, ya. Maka oleh karenanya, ketika kemudian orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia mendapatkan apa? Kehidupan. Dia mendapatkan akan senantiasa bagaimana kemudian amal soleh, pahala. Ketika di saat dia kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan karena hatinya hidup. Jemaah sekalian, arsadanahu arsadakumullah. Begitu pula dikatakan Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyebutkan ketika kemudian lamma kana rajulun lil Hasan, ya Abu Sa'id. Ketika kemudian berkata seorang laki-laki kepada Hasan, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, asku ilaika qaswal qalbi. Saya mengadu kepada engkau, kenapa hatiku ini hati yang kemudian agak cenderung keras, ya. Agak cenderung kemudian hati ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka cobalah kemudian, kata beliau adalah amma taqra'ul Qur'an wa dzikrillahi Allahu akbar. Cobalah engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah, kata beliau, adalah amal yang paling afdal adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dzikir di sini ingat, ya. Karena mana dzikir itu kalau kita lihat dalam beberapa kitab para ulama, dzikir itu bermakna apa? Ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kemudian kalian senantiasa membaca Al-Quran. Dan ini poin kita yang berikutnya adalah bagaimana pentingnya untuk senantiasa membaca Al-Quran, bagian daripada untuk mendapatkan suplemen hati atau suplemen gizi dalam hati kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Yunus, ya, ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu, wahai para manusia. Dan konteks yang Allah Azza wa Jalla gunakan adalah untuk memanggil manusia, ya. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'idatum mir rabbikum,
sebuah peringatan ya dari Al-Qur'an, dari Tuhan kalian, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka peringatan itu sebagai syifaun lima fis sudur. Peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an, ya, isi-isi Al-Qur'an sebagai mau'idhah, sebagai peringatan dan sebagai syifaun lima fis sudur, dan sebagai obat untuk hati kita masing-masing. Maka berarti bagi seorang muslim ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, ya, mendapatkan rintangan, mendapatkan cobaan, ya, dan lain sebagainya, solusi yang terbaik ya kembali ke Al-Qur'an. Baik dia dengan membaca secara langsung, ataupun dia kemudian mentadaburi isi-isi Al-Qur'an, atau kemudian dia senantiasa menghayati, mengamati ya bacaan-bacaan isi Al-Qur'an. Karena dia sebagai syifa'un lima fis sudur. Karena dia akan menjadi apa? Obat bagi hati kita. Maka jika hati kita sedang galau, hati kita sedang masalah, hati kita ada kemudian sesuatu yang kita anggap berat, cobaannya kok seakan-akan kemudian sulit gitu, kembali ke Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bukan cuma sebagai syifa bagi manusia, bagi pembacanya, tetapi juga sebagai apa? Rahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin." Ya. Jadi ketika kemudian Allah turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman akan sangat sulit mengambil istifadah dari ayat ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala akan sangat berat untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan sebagai rahmah. Ya, karena faktanya banyak orang muslim yang terkadang ya dia baca Quran gitu ya, tapi Al-Quran itu tidak nyampe kepada amaliyahnya, tidak nyampe kepada perbuatannya. Al-Quran itu tidak nyampe kepada kemudian akhlaknya. Itu kadang-kadang agak miris gitu. Padahal jelas bahwa Al-Quran itu sebagai apa ya, pendesain akhlak yang mulia. Al-Quran itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sudah cukup. Sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya, ketika beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluqul Quran atau kaifa kana akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi?" Bagaimana akhlak Nabi? Sederhana Aisyah bilang bahwa akhlak Nabi itu Al-Quran. Berarti kalau bacaan Al-Quran kita ya, kemudian taklim kita terkait dengan tafsir Al-Quran tidak memberikan dampak yang baik terhadap akhlak kita, maka perlu dipertanyakan. Kajian tafsir kita, bacaan Al-Quran kita itu mungkin belum sampai ke apa ya, ke hati kita. Atau mungkin baru sampai kemudian di lisan kita ya. Artinya baru kita baca gitu. Karena Al-Quran itu sebagai kemudian pendesain akhlak terbaik. Ya, makanya anak-anak kita yang barangkali para jamaah, para pemirsa sekalian, ketika punya putra-putri disekolahkan di lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran, berbasis kemudian nilai-nilai Al-Quran, itu insya Allah akan punya output yang bagus gitu. Dan kita lihat anak-anak kita ketika kita sekolahkan di sekolah misalnya ya, ini sederhana ilustrasi saja, walaupun tidak semua kondisinya seperti itu. Ada anak sekolah di negeri, ya SD negeri sampai kelas 6 tahun kurang lebih. Kemudian anak kita sekolah di ya, sebutan sekarang kan ya lebih dominan kalau kemudian berbasis sekolah integral ya atau IT ya, sekolah SDIT gitu. Anak-anak yang di sekolah SDIT dengan anak-anak yang sekolah di negeri itu sangat berbeda outputnya. Dia akan kelihatan bagaimana akhlaknya ketika dia lulus SDIT misalnya gitu. Walaupun nggak semua ya, kita nggak mengejudge kemudian yang di negeri tidak berakhlak, tidak juga. Tapi faktanya anak-anak kita yang di IT itu outputnya bisa kita lihat, mungkin bacaan Qur'annya bagus, mungkin akhlaknya juga bagus, ya. Ya karena di situ ada nilainya, ada pentransferan Al-Qur'an yang lebih ditekankan gitu. Mungkin contoh lagi ketika kita lihat anak kita yang di sekolah umum ya, di SMP, SMA dengan anak yang di pondok. Ya lagi-lagi nggak semua, ini cuma sekitar kasus contoh saja. Ya, tapi orang itu akan kemudian punya pola pikir yang kemudian ketika anak di pondok, di pesantren ya akhlaknya lebih baik gitu ya, walaupun tidak semua. Artinya di sini ketika Allah sebutkan walunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, bahwa sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman itu benar-benar orang-orang tertentu gitu. Ya, makanya jamaah sekalian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendengar juga perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'udin ya radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau menyebut bahwa man ahabbal Qur'an ahabballah wa rasulah. Jadi barang siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, maka bisa dipastikan dia ini memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau seandainya tidak demikian, misalnya kok faktanya ada orang yang dia cinta Quran tapi nggak cinta Allah. Dia cinta Quran tapi dia bahkan membenci sunnah Nabi misalnya begitu. Ya bacaan Qurannya nggak nyampe. Kajian tafsirnya mungkin tidak nyampe. Ya maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk senantiasa menghayati ya per kalimat dalam Al-Quran sehingga benar-benar menjadi apa? Menjadi obat gizi untuk hati kita. Jadi kalau kita lagi galau, lagi ada masalah, ya cobalah baca Quran gitu ya. Mungkin di tempat yang sepi, mungkin di tempat yang tidak banyak orang, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita. Tapi begitu juga dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyebutkan dan mengatakan lau tahurat qulubukum. Jika seandainya kemudian hati kita itu adalah hati yang baik, hati yang bersih, ya, maka sungguh, nah ini sebenarnya menarik ini, perkataan daripada Utsman bin Affan. Ketika hati kita adalah hati yang bersih, ya, maka sungguh akan kita penuhi dengan kalamullahi. Akan kita penuhi dengan Al-Quran. Berarti di sini menunjukkan bahwa hati orang yang baik, hati orang yang bersih, itu akan ada di dalamnya Al-Quranul Karim. Ya, makanya tema kita apa tadi? Tema besarnya bahwa bagaimana kita mencari kehidupan untuk hati, bukan kehidupan untuk fisik ya. Kehidupan untuk hati dan bagaimana suplemen gizi itu ya dengan Al-Qur'an. Karena ketika hati kita kemudian hati yang baik, hati yang bersih, maka akan dipenuhi dengan kalamullahi azza wa jalla. Al-Qur'anul Karim. Ya, maka ini juga membantah sebagian orang yang berargumen. Kalau ada orang mengatakan misalnya seperti ini, yang penting kan hatinya. Ya. Hati itu akan kemudian dikatakan yang penting kan hatinya baik ketika kemudian di dalam hati itu ada kalamullahi. Kalau kita menengok dalam perkataan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi hati itu ternyata akan menjadi sebuah penentu juga, ya. Maka bohong kalau orang mengatakan misalnya yang penting kan hatinya, tapi dia nggak berjilbab, misalnya gitu ya. Yang penting kan hatinya, yang penting kan kemudian hatinya tidak ini dan itu yang penting, tapi tidak sholat, ya. Ini maka tidak sesuai. Kenapa? Karena ketika hatinya itu baik, hatinya itu bersih, maka dia akan dipenuhi dengan Al-Quran dan Al-Quran itu akan mengantarkan ke dia kepada apa? Rahmat. Petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam redaksi Al-Quran yang lain. Sebagai hudal lil muttaqin. Jadi ketika Al-Quran itu sudah tertanam dalam hati kita, kemudian Al-Quran itu senantiasa menjadi kepribadian kita, maka hati saja orang itu belum dikatakan cukup. Ya, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Azza wa Jalla juga berfirman dan menekankan dalam bab masalah ini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah ketika kita itu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hati kita tenang. Ya, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ahli tafsir menyebutkan bahwa afdalud dzikr, sebaik-baik zikir tilawah kitabillahi jalla wa ala. Sebaik-baik zikir ingat kepada Allah taala adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dengan mentadabburi Al-Qur'an, mengkaji isi-isi Al-Qur'an. Ya, maka kenapa dalam hadis yang Nabi sebutkan bahwa asrafu ummati, umat yang paling mulia, ya. Berarti deretan umat yang paling mulia, deretan umat yang paling baik, itu Nabi katakan hamalatul Quran. Umat yang senantiasa memiliki Al-Quran. Ya, artinya di sini bukan cuma menghafal ya. Karena saya yakin bagi para pemirsa dan teman-teman sekalian, bab masalah menghafal Quran itu sahlun muyassar gitu ya. Gampang lah, mudah. Menghafal Quran itu mudah. Faktanya apa? Ada anak yang mungkin 3 tahun bisa selesai Quran. Ya, 30 juz. Bahkan ada yang 2 tahun selesai. Tetapi bukan cuma menghafal ternyata. Implementasi amaliyah kita itu kalau kita kemudian cuma menghafal, ya sulit. Ya, faktanya banyak orang menghafal, tetapi terkadang kemudian attitude-nya, akhlaknya, kepribadiannya jauh dari apa yang dihafal. Maka yang paling penting adalah bagaimana mempelajari isi Al-Quranul Karim, kaji tafsirnya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Yaitu ya poin pertama terkait dengan bab bahwa gizi yang paling baik adalah dzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian disambung dengan membaca Al-Quran. Nah, menarik sekali. Kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala beliau meletakkan poin pertama itu ada 2 poin. Dzikir dan baca Quran. Karena kalau kita melihat dalam ayat surah Ar-Ra'd tadi, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwasanya dengan kita dzikir, itu ya, membuat hati kita itu apa? Tenang. Dan kata para ulama, dzikir yang paling afdal apa? Membaca Al-Quran. Sehingga membaca Al-Quran itu bagian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi, setiap ayat yang kita baca, ya kemudian kita buka coba terjemahannya gitu ya, minimal terjemahan. Lebih dari itu ya kita buka tafsirnya, itu lebih baik. Minimal apa yang kita baca itu kita paham gitu ya, makna daripada itu. Ya buka, sekarang terjemahan kan juga banyak sekali dengan versi-versi yang ada. Tapi jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya, faman darasal Qur'ana, maka barang siapa yang kemudian dia belajar Al-Qur'an. Ya, ini kan menjadi hal yang kita prioritaskan gitu ya. Hal yang paling kita dahulukan, hal yang kita utamakan. Barang siapa man darasal Qur'ana, ya, barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia belajar Al-Qur'an, maka hatinya itu akan dipenuhi dengan Al-Qur'an. Maka kalau itu terjadi, apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Absarul haq wal batil mumajza bainahuma. Maka dalam pandangan dia itu, ya, dalam kacamata dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang kemudian ini adalah syirik, mana itu tauhid. Ya, dia akan tahu mana itu bid'ah, mana itu sunnah. Mana itu maksiat, mana itu taat. Dia akan tahu gitu. Ketika dia baca Al-Quran, mempelajari isi-isi Al-Quran, kenapa? Absarul haq. Allah akan tunjukkan bagi dia. Kama yumazizu bi'ainihi bainal laili wan nahar. Sebagaimana perumpamaan ketika orang itu bisa membedakan, oh ini waktu pagi, oh ini waktu siang, oh ini waktu malam, gitu kan? Karena dia punya penglihatan. Dia punya kemudian apa? Panca indera, melihat. Orang itu melihat misalnya hari ini, misalnya detik ini adalah waktu siang gitu. Tahu dia. Nanti ketika itu, nanti jam 8 malam, ya, maka itu waktu malam, dia tahu kenapa? Karena ada penglihatan. Begitu pula ketika orang memiliki Al-Quran, maka dia pun bisa membedakan mana itu al-haq, mana itu al-batil. Ya, wa amma ya sifa'uhu lil marad. Sedangkan Al-Quran itu sebagai syifa bagi orang yang sakit, maksudnya adalah sakit syahwat dan sakit syubhat. Ya, Al-Quran pun juga sebagai syifa ya, sebagai untuk badan kita. Misalnya kita lagi sakit nih ya, misalnya kemudian kita sakit, kita pegang yang sakit, kita bacakanlah mungkin Al-Fatihah atau mungkin ayat kursi ataupun yang semisal dari Al-Quranul Karim, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi apa? Menjadi syifa, menjadi obat. Obat untuk fisik itu bisa, untuk luka ya, dohir itu bisa, kemudian Al-Quran pun bisa menjadi untuk luka batin, luka hati. Apalagi kemudian dalam bab masalah subhat, syahwat, itu semua bisa kemudian sebagai obat untuk penyakit subhat dan syahwat. Banyak sekali manfaatnya jemaah. Dan insya Allah kalau orang itu sering membaca Al-Quran, maka dia akan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor gitu. Dia tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang menjijikkan. Karena lisannya itu akan keluar dengan kebaikan. Lisannya akan keluar kemudian dengan apa? Al-Quran. Tapi kalau orang itu kemudian terbiasa dengan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kemudian jorok gitu ya, ucapan-ucapan yang kemudian tidak layak diucapkan bagi seorang muslim, maka terkadang itu karena kemudian mungkin ya, di dalam hatinya tidak ada Al-Quran. Minimal bacalah jemaah ya, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Tapi itu yang poin pertamanya, jadi bab masalah suplemen gizi untuk hati kita yang paling afdal adalah adzikr. Ya, dan adzikr itu mencakup pula tilawatul Quran dengan senantiasa kita membaca Al-Quran. Baik, ada sebuah perkataan juga yang menarik ya dari Khabbab bin Aras radhiyallahu taala anhu lirajulin. Jadi ketika Khabbab bin Aras ini mengatakan kepada seorang laki-laki, dan ini sebuah nasihat juga untuk kita ya, untuk para pemirsa juga dimanapun antum dan antuna berada.
Semoga nasihat dari Khabbab bin Aras ini bisa memberikan faedah yang dahsyat untuk hati kita. Beliau pernah mengatakan pada seorang laki-laki begini, taqarrab ilallahi jalla wa'ala, ya, taqarrabu ilallahi jalla wa'ala mastata'. Mendekatlah diri engkau kepada Allah Azza wa Jalla semampu Anda, semampu kita. Wa'lam, dan sadarilah, ketahuilah, annaka lam taqarrub ilaihi bisyai'in ahabbu ilaihi min kalami. Maka Anda, ya, tidak mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, melainkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Berarti untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu apa? Al-Quran. Dan itulah wasiat daripada Khabbab bin Aras radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau mengatakan kepada seorang laki-laki, silakan engkau mendekatkan diri kepada Allah semampu Anda. Berarti apa? Dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan kemudian amal kebajikan yang kita kerjakan, itu monggo silakan, nggak ada masalah. Tetapi ketahuilah, ya, bahwasanya engkau tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dicintai, melainkan, ya, mengalahkan bacaan Al-Quran itu sendiri. Maka ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran memiliki posisi yang sangat strategis, gitu ya. Membaca Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat istimewa, spesial di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan tilawatul Quran, ya. Tilawah Quran itu bukan cuma untuk apa ya? Bukan untuk suplemen saja loh. Tetapi Al-Quran itu ternyata juga untuk bisa membuat setan, jin itu lari gitu. Jadi ada sifatnya, kalau dalam bab masalah manfaat itu kan ada manfaat yang secara internal dan manfaat yang secara eksternal gitu ya. Manfaat untuk pribadi dan manfaat untuk orang lain. Nah, Al-Quran ini ternyata manfaatnya bukan cuma untuk diri kita, bukan cuma internal, tetapi juga ternyata untuk eksternal. Misalnya ada jin akan, katakanlah jin ganggu kita gitu ya. Kita baca Quran, maka jin akan pergi. Itu juga salah satu di antara faedah dan manfaat Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar kemudian sebagai obat untuk hati kita, tapi juga bisa mengusir setan, bahkan juga bisa nanti menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Dia akan datang dan dia mengatakan, berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Al-Quran ini adalah salah satu amal soleh yang akan bersamai kita di hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang pertama yang kita bahas, suplemen gizi hati adalah dzikir kepada Allah dan baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, faqala al-muallif rahimallahu ta'ala, suplemen hati yang kedua adalah al-istighfaru. Ya. Kalimat apa? Al-istighfar. Kalimat istighfar ini tercantum dalam beberapa redaksi Al-Quran, banyak kita jumpai, ya. Salah satunya dalam surah Al-Muzammil ada, di surah Al-Imran juga ada, di surah An-Nisa juga ada. Ya, salah satunya Allah berfirman, "Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan mintalah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya adalah zat yang mengampuni dan zat yang belas kasih sayang. Nah, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau tadi yang pertama kita diperintahkan untuk istighfar kepada Allah di surah Al-Imran, ya, letaknya ayat 17 ini, orang-orang yang minta kepada Allah itu dianjurkan di waktu ashar. Karena waktu sahur itu kan waktu yang mustajabah, ya. Jadi waktu yang mustajabah, ya, kalau kita lihat dalam hadis lain adalah sulusul lail, sepertiga malam. Berarti di waktu makan sahur itu. Dan itu yang kemudian kalau kita lihat selengkapan atau komplitnya ayat, itu ada al-qanitin, al-qanitat, wal-munfikin, wal-munfikat. Jadi ada beberapa identitas orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah as-sabirina was-sabirat. Ya. As-sabirina, as-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghfirin. Jadi ada identitas orang-orang yang disebut dengan para penyabar, ya, orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang kemudian orang yang qanitin, menjaga diri, ya, wal-munfikin, orang yang senantiasa kemudian berinfak, wal-mustaghfirin, dan orang-orang yang senantiasa istighfar. Itu semua bil ashar. Berarti amal-amal soleh ini adalah amal yang spesial.
ya, alam yang spesial. Begitu pula Allah sebutkan bahwa orang yang istighfar itu ketika dia berbuat keburukan, berbuat amal buruk, amal maksiat. Allah berfirman, "Wa may yaf'al su'an," barang siapa yang berbuat keburukan, aw yadzlim, atau dia berbuat kezaliman terhadap dirinya. Ya, berarti ada keburukan yang dilakukan secara umum, ada juga kemudian kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Dan kezaliman terhadap diri sendiri itu kalau kita lihat dalam perkataan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa yadlimu nafsah itu adalah tarkul amali shalih wa tarkul wajibat. Meninggalkan bentuk kewajiban-kewajiban yang kita diperintahkan untuk melakukan itu, yaitu kezaliman terhadap diri sendiri. Walaupun kata para ulama, kezaliman itu ada yang sifatnya kezaliman kepada Allah, yang kemudian kezaliman kepada sesama manusia, dan kezaliman terhadap diri sendiri. Summa yastaghfirillah, kemudian orang tadi minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya. Maka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan di saat dia berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia beristighfar. Bukan berarti kemudian disengaja untuk kemudian istighfar minta ampun, tetapi kemudian maksiat minta ampun, maksiat tidak, ya. Maka istilah kita kalau dalam bahasa bahasa tazkiyatun nufus, ada istilah kita istighfar dan taubah. Ya, ada istilah kita istighfar dan taubah. Kalau taubah itu ibarah an iqla'i anid dunub. Jadi kalau taubat itu istilah kita melepas semua bentuk dosa-dosa. Menanggalkan semua dosa-dosa, ya. Dan keluar hati tersebut dari semua noda dosa. Itu taubat. Adapun kemudian istighfar, orang itu bisa dalam kondisi ya karena punya dosa akhirnya dia istighfar, ya. Ya artinya tidak dosa besar, dia pun istighfar, dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti misalnya dia berdoa, dalam doa itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Jangan dia tidak melakukan dosa waktu itu, ya. Maka dia bisa mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau taubat, maka al-iqla'u anid dunub fi qalbi wal jawarih. Jadi taubat itu benar-benar kemudian dia menghapus, menghilangkan, meninggalkan semua bentuk dosa yang dilakukan dalam hati, ya, dan juga dia meninggalkan dalam semua bentuk amaliyah. Itu taubat. Ala kulli hal jamaah sekalian, istighfar ini punya kedudukan yang sangat luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi, ya, dalam bab masalah ketika kemudian berbicara masalah untuk kemudian hati kita itu bersih gitu ya. Kalau hati kita bersih, akan kita mudah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sebuah hadis yang menarik ya dari Bunda Aisyah. Di hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dalam kitab Da'awat. Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh amat beruntung ya orang-orang yang kemudian dia menjumpai dalam lembarannya. Jadi kan semua kita punya lembaran ya. Yang disebut dengan suhuf itu. Suhuf kita, kalau lembaran-lembaran kita itu catatan di lembaran itu banyak tulisan astagfirullah, istighfar ya, istighfaran katsira. Jadi jumlahnya itu banyak sekali. Dan memang kita itu punya suhuf gitu ya, punya lembaran-lembaran. Nah, lembaran itu kalau tertuliskan istighfar semua, maka kata Imam Qatadah rahimallahu taala, fa in hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum ya wa dawaikum fa amma da'ukum fadunub fa amma dawaukum fal istighfar. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu kan menunjukkan banyak konteks ya. Banyak istilah, ada peristiwa, ada kisah dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa di situ ada ya bagaimana sakit penyakit hati, kemudian bagaimana solusi obatnya kan begitu. Nah, adapun da'ukum, penyakit kalian kata beliau, penyakit kita adalah apa? Dunub. Dosa. Sedangkan dawa'ukum, sedangkan untuk solusi penyakit dosa itu apa? Istighfar. Maka ini juga sama dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana beliau disebutkan dan ini perkataan yang sangat masyhur, beliau mengatakan ma'alhamallahu subhanahu wa ta'ala 'abdan. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba sebuah ilham. Ya, ilham itu apa ya? Karunia ya.
Ilham itu kayak semacam pemberian yang istimewa, pemberian yang spesial, ya. Tidak Allah berikan pemberian yang paling baik kecuali istighfar. Kecuali orang itu sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuridu mayu'adzibahu. Maka bagaimana Allah akan berkehendak untuk mengadabnya ketika kemudian seorang hamba itu rajin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita pun juga tahu ya sebuah nasihat dari Luqman Al-Hakim rahimallahu taala, ya, bahwa beliau adalah seorang, ya sebutlah orang biasa, karena memang Luqman Al-Hakim itu bukan nabi, bukan rasul. Dia manusia lainnya kita, ya, cuma beliau punya keistimewaan dalam mentarbiyah putra-putranya. Beliau punya keistimewaan dalam mendidik anak-anaknya. Apa kata beliau dalam sebuah ucapan hadis yang dikatakan pada anak-anaknya? Ya bunayya, wahai anak-anakku. Ya, wahai anak-anakku. Pertama beliau wasiatkan adalah khif lisanak. Jaga lisanmu. Kemudian senantiasa basahi lisanmu dengan kalimat Allahumma firli. Ya Allah, ampuni aku. Dan wasiat beliau ini rahimahullah ta'ala kepada putra-putranya cukup diperintahkan untuk senantiasa perbanyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau rinci, aktsaru fil istighfar fi buyutikum. Perbanyak istighfar di rumah kalian. Wa ala mawa'iduk, dan di tempat-tempat kalian duduk. Wa fi turuqikum, dan di tempat-tempat perjalanan kalian. Wa aswa'ikum, dan tempat pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan tempat duduk kalian, halaqah kalian. Fa aina ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Luar biasa. Kenapa kita diperintahkan untuk istighfar di mana saja kita berada, jemaah? Di rumah, di halaqah, di tempat kita duduk, di tempat kita kerja, di tempat kita berada di pasar, di tempat kita majelis, dimanapun kita berada. Alasannya adalah menarik, kata beliau. Apa alasannya? Karena kita tidak tahu kapan turunnya maghfirah, kapan turunnya ampunan untuk kita. Ya, ini yang menunjukkan kalau setiap kita minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, misalnya Allah maghfir, ya Allah ampuni saya, ampuni kita, ampuni kami. Kita nggak tahu itu doa hari itu yang diampuni atau yang kemarin atau yang waktu tadi atau yang tadi malam atau yang lusa dan lain sebagainya. Makanya kata beliau, Luqman Al-Hakim memberikan wasiat pada putranya, senantiasa kalian minta pada Allah istighfar, fa aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, fa innakum matadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian nggak tahu kapan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian jamaah sekalian dapat kita bagikan di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi para penanya bisa memberikan pertanyaannya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, karena sering berzikir setelah sholat, atau kadang sedang melakukan safar, atau mungkin sedang sendiri. Tetapi kenapa pada saat Anda berzikir, sering sekali kadang hati ini tidak tenang, Ustaz? Apakah ada kesalahan pada saat Anda berzikir, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik, ya. Agak sulit merabah, tidak kenanya itu dalam artian memang tidak merasakan dauknya dalam kita berzikir atau istighfar. Dauk itu rasa, ya. Ataukah tidak kenanya itu dalam artian memang belum diampuni dan itu kita nggak tahu, ataukah belum kenanya kok masih biasa-biasa saja? Jawabannya adalah, tadi kita mendengar perkataan nasihat daripada Luqman Al-Hakim rahimahullah ta'ala, ya memang kita tidak tahu nih yang diampuni di bagian mana, di mana dan kapan. Makanya kata beliau apa? Terus minta istighfar. Kok rasa-rasanya kayaknya kok belum nyampe misalnya gitu ya. Mungkin coba dicek ya. Mungkin di hati kita itu masih ada sumbatan-sumbatan penyakitnya. Masih ada mungkin kotoran-kotorannya. Itu mungkin dibersihkan dulu dengan bentuk kemudian amal soleh. Ya. Kalau dirasa memang masih kok kayaknya ada yang mengganjal dalam istighfar kita, coba dicek kembali barangkali amalia kita, taubat kita, atau mungkin perbuatan kita masih ada barangkali yang ya nempel kemaksiatan yang tidak kita sengaja ataupun yang kita sengaja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup, Ustaz. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Naqtam bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.